Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 8 Juni 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 712, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kita jika sedang lapar susah untuk mengendalikan emosi, lekas marah dan jadi menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya? Saya adalah salah satunya. Jujur, anak-anak saya sering bilang, "Papa itu menakutkan kalau lagi lapar." Ya, perut lapar memang sering jadi penghalang orang bertindak waras. Ada yang tidak bisa berpikir logis ketika perutnya lapar, ada yang tidak bisa bekerja, dan ada yang tidak bisa tidur. Oleh karena itu manusia cenderung berusaha untuk mengenyangkan perutnya. Apapun diusahakan agar bisa perut kenyang, kemanapun dikejar. Itulah juga yang dilakukan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus, apalagi setelah Tuhan memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus tahu mereka mengikuti karena didorong oleh rasa lapar di perut mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dengan mengatakan itu Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa ada hal yang lebih penting yang harus dipenuhi kebutuhannya, yaitu rohani yang lapar. Dan itu tidak bisa dipenuhi dengan roti jasmani seperti yang telah diberikan Tuhan sebelumnya. Lapar rohani hanya bisa dipenuhi jika mereka menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Dengan begitu, roh mereka tidak akan merasa lapar dan haus lagi, sehingga mereka akan hidup sebagaimana Tuhan mau mereka hidup. Mencari dan berusaha memenuhi kebutuhan perut memang membuat manusia melupakan yang lebih utama, yaitu kebutuhan rohaninya. Padahal, ketika rohani kosong, maka kacau pula kehidupan kita. Relasi dalam keluarga antara suami dan istri, atau orang tua dan anak, atau anak bersaudara, menjadi berantakan ketika kerohanian mereka kosong, sekalipun perut mereka kenyang. Broken home tidak disebabkan oleh perut yang lapar, tapi oleh hati yang kosong, lapar akan kedamaian dan cinta kasih. Korupsi menjadi marak bukan karena perut tak terisi, tapi jiwa yang kosong.
tak terpenuhi oleh nilai-nilai spiritual yang luhur dan surgawi. Pribadi yang pemarah dan tidak bersahabat lebih banyak disebabkan oleh rohani yang lapar akan pengakuan dan penerimaan diri sebagai pribadi yang berharga, bukan oleh karena perut yang meminta sepiring nasi dan lauknya. Surga pun tidak diraih karena perut yang terisi, sebab pada akhirnya ketika waktunya datang, perut tidak lagi membutuhkan sebutir nasi pun. Surga diraih karena kita memperoleh roti surgawi bagi roh dan jiwa kita. Oleh karena itu, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa adalah baik dan perlu untuk memenuhi kebutuhan akan roti atau nasi bagi tubuh jasmani kita. Namun terbaik dan lebih perlu lagi adalah memenuhi kebutuhan rohani dan jiwa kita. Dan itu hanya kita dapat jika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja bagi hidup kita. Dari menerima dan percaya kepada Kristus, kita akan menerima ketenangan jiwa, penerimaan diri sebagai pribadi yang berharga, kepenuhan cinta oleh karena Tuhan menyatakan cintanya setiap hari dan setiap saat kepada kita, kepenuhan kedamaian karena kehangatan cinta Tuhan yang selalu kita dapat rasakan. Tentu, sudah sedemikian keras usaha kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Lalu, seberapa besarkah usaha kita untuk selalu percaya kepada Kristus dan kasih sayangnya? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami dipenuhi oleh roti surgawi yaitu Engkau, dan kami tidak perlu lapar lagi, sehingga kami selalu dikenyangkan oleh karena cinta kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.